Selamat pagi sahabat tani dimanapun kawan-kawan berada. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi seperti kemarin ya. Kemarin saya sudah berjanji kalau sudah sampai 100 viewers di video manggis saya yang kemarin itu, maka saya akan membagikan caranya bagaimana berbudidaya manggis ala by local farm ya. Jadi ada dua fase yang akan kita bagikan, yaitu yang pertama fase generatif, yang kedua fase generatif. Nah, yang pertama adalah fase vegetatif. Jadi fase vegetatif itu adalah fase pemeliharaan daun dan pohon. Kemudian fase generatif itu kita bagaimana pemeliharaan tanaman untuk proses pembuahan sampai keluar bunga dan memelihara buahnya menjadi buah-buah manggis yang super mulus sehingga harganya bisa lebih bagus dan bisa kita ekspor. Jadi sortasinya itu dari manggis yang WS atau tidak laku itu berbanding yang super itu bisa sampai 89% seperti itu. Jadi yang pertama fase vegetatif, pemeliharaan daun, batang, dan pemeliharaan pohon manggis itu adalah yang pertama kita harus memasukkan kompos atau pupuk kandang yang sudah difermentasi. Pupuk kandang berarti dia kotoran ternak yang sudah difermentasi. Kemudian boleh juga kombinasi antara kompos dan pupuk kandang dan juga pupuk organik. Jadi banyak info kawan-kawan bagaimana membuat pupuk organik yang murah itu, banyak info ya. Atau mungkin nanti saya share lagi bagaimana membuat kompos ala by local farm. Jadi itu kita masukkan 1 minggu atau ya 2 minggu lah paling telat, atau 1 bulan paling telat banget setelah tanaman panen. Jadi kapan umpamanya tanaman habis panen? Kalau di Bali biasanya Maret sudah terakhir panen, masukkan dah itu pupuk kandang atau pupuk organiknya ke lahan sahabat. Jadi satu pohon itu kita kasih 1 karung, biasanya 1 karung 50 liter itu kita kasih ke 1 pohon manggis yang berusia kurang lebih 15 tahun atau sampai 20 tahun. Mungkin kalau 20 tahun ke atas bisa dikasih 2 karung ya. Setelah bulan Maret masuk, kita kasih dolomit atau kaftan. Dolomit boleh, kaftan juga boleh. Kita masukkan bersamaan atau berselang juga boleh. Penaburan dolomit ini di sekitaran perakaran pohon manggis kawan-kawan. Setelah dolomit ditabur dan juga kompos, baru ini tunggu lagi sebulannya, lanjut lagi ke pupuk organik yang lain yang kalian percayai, kawan-kawan percayai. Atau dalam hal ini saya menggunakan pupuk petroorganik. Pupuk petroorganik itu kan ada pupuk subsidi dari pemerintah. Waktu kemarin itu saya kasih 5 kg per pohon. Setelah masuk pupuk petroorganik,
kita kasih juga di bulan Maret, maaf ya, di bulan Maret kemarin juga saya kasih itu nitrobakter yang saya campur dengan biurin. Urin sapi saya pakai, biurin sapi yang difermentasi dengan bakteri nitrobakter seperti itu. Setelah itu kita siramkan nitrobakternya di bulan Maret juga. Boleh bersamaan itu antara pupuk kompos, pupuk petrogane, dan nitrobakter boleh bersamaan dilakukan biar mengirit biaya, tapi saya memilihnya untuk berselang lah seminggu itu. Kaptannya pertama boleh berkaptan dulu, baru pupuk organik atau kompos, kemudian baru petroganinya, seperti itu. Setelah pupuk organik masuk, baru kita kombinasi dengan NPK 1616. Boleh dengan berbagai merek atau pupuk subsidi yang dikasih pemerintah juga boleh, tapi rasanya untuk manggis tidak ada ya pupuk subsidinya. Mungkin kalau kita cari-cari ada aja yang jual. Untuk NPK 1616 nya kalian bisa cari di toko-toko pertanian. Itu dosisnya 1-3 kg per pohon. Dilihat dari besar kecilnya batang dan pohon itu serta usianya, usia tanaman. Setelah itu boleh juga tambahkan di spray dengan ganasil untuk daun, untuk ganasil D atau Nutricom D. Jadi mereknya boleh saja apa, yang penting kandungannya dia lebih banyak di nitrogennya. Itu untuk fase vegetatif ya. Setelah itu setelah ada tanda-tanda trubus, sudah pasti itu, kalau udah perlakuan seperti itu trubusnya pasti bagus dan panjang, pasti itu dan banyak. Setelah itu, setelah fase vegetatif, setelah trubus, daun sudah mulai tua berbentuk hijau pekat ya, dan daunnya itu agak keras, kita masuk ke fase generatif. Kalau sudah daunnya itu tua, masuk ke fase generatif, dimana ditandai tadi bahwa fase generatif itu akan mulai muncul dengan tanda-tanda bahwa terlihat adanya daun yang sudah menua dan mengkilap ya. Setelah daunnya tua mengkilap, baru menjadi hijau dop lah istilahnya. Sudah gitu mulai dah masuk pupuk untuk generatifnya. Ada pupuk khusus generatif, mungkin kawan-kawan sudah punya, silahkan pakai yang kalian ketahui apa itu pupuk organik untuk generatif. Kalau di Bali biasanya pakainya guano atau yang dari kotoran kelelawar, itu yang kita pakai. Kemudian boleh juga dikombinasi dengan ekoenzim yang terbuat dari bahan-bahan buah-buahan, gula dan air ya. Mungkin kawan-kawan udah tahu juga apa itu ekoenzim. Kalau belum tahu, saya info di sini bahwa ekoenzim itu adalah enzim yang dibuat dari bahan dasar buah sebanyak buah sebanyak 3 bagian, gula sebanyak 1 bagian, dan 7 bagian 7 bagian air gitu ya. Itu dah.
Kemudian maaf ya, salah saya ekoenzimnya. Ekoenzimnya itu saya jadi bingung. Ekoenzimnya itu adalah 1 3 10 ya, 1 3 10. Jadi 1 gula, 3 buah dan 10 bagian air. Jadi 1 bagian gula, 3 bagian buah dan 10 bagian air gitu. Saya ingatnya 10-nya ya, dia jadi 10 gitu. Jadi yang benar itu difermentasi selama 3 bulan. Jadilah namanya ekoenzim. Itu setelah itu boleh juga dikocor atau dispray juga boleh kalau ekoenzim, berbarengan dengan penggunaan pupuk organik generatif atau guano ataupun kotoran kelelawar atau pupuk organik generatif yang kawan-kawan sahabat percayai. Setelah itu masuk, itu dilakukan sekitaran, kalau di Bali itu Juni Juli itu dilakukan. Juni Juli dilakukan antara penggunaan pupuk organik khusus generatif itu. Kemudian antara bulan Juni sampai September itu kita lakukan spray juga dengan menggunakan pupuk kimia sintetis yaitu MKP. MKP kombinasi dengan Ganasil B atau Nutricon B. Mami Grow juga boleh, tapi yang khusus untuk pembuahan. Dosisnya sesuaikan dengan anjuran ya. Anjuran di kemasannya itu udah ada. Anjurannya berapa gram per liter air gitu, udah ada. Saya ikuti aja itu. Setelah itu dispray 1 minggu sekali kalau kita, antara 1 minggu sekali sampai 10 hari sekali gitu. Lakukan spray secara rutin pupuk generatifnya itu. Mungkin 1 bulan sekali kita juga kasih CPT buah, dosis yang minimal dari rekomendasi dari perusahaan produksi CPT-nya itu. Jadi kawan-kawan bisa temukan di online shop atau di toko pertanian CPT buah. Mungkin setelah perlakuan CPT buah 2 kali, berarti sebulan sekali dia selama 2 kali, berarti sampai Juli Agustus itu kita perlakukan. Biasanya di September akhir atau Oktober akhir itu kelihatan muncul calon bunga. Itu sih kebiasaan atau perlakuan yang kita lakukan. Kalau sudah muncul calon bunga, itu udah 80% itu udah akan menjadi buah kalau di kita. Karena pohonnya kita sehatkan dulu di fase generatif, kemudian baru kita pacu dengan nutrisi pembuahan. Jadi kemungkinan bunga untuk menjadi buah itu 80% sudah jadi. Itu kawan-kawan. Jadi setelah jadi bunga biasanya akan ada hama, semut atau belalang seperti itu. Kawan-kawan bisa lakukan pengendalian secara bijak seperti itu, pengendalian hama terpadu lah intinya. Kalau yang organik silahkan gunakan produk organiknya. Kalau yang kimia sintetis, pestisida silahkan gunakan dengan dosis yang normal dan wajar ya. Jadi sampai jadi buah tetap kita pelihara biar dia tampilannya mulus gitu. Menggunakan fungisida sintetis ataupun fungisida
hayati atau yang kalian percaya pokoknya ya. Saya tidak berani merekomendasikan apa-apa yang digunakan karena selera kita mungkin berbeda. Ada yang suka kimia, ada yang suka organik seperti itu. Jadi itulah intinya budidaya manggis yang kami lakukan di Bayi Lokal Farm. Sehingga saat sekarang seperti sekarang itu musim tidak ada buah. Harusnya memang musim buah manggis, tapi pohon tetangga sangat sedikit yang berbuah. Tapi pohon kita asungare atau syukurlah berbuah. Ada yang kita petik untuk bayar kur, karena petani kalau tidak cari kur susah gitu. Karena ini kan modalnya cukup lumayan untuk lahan yang 1 hektar itu lumayan menghabiskan biaya ya. Jadi inilah contekan saya, ini fase generatifnya, ini fase vegetatif untuk untuk rubus lah intinya, untuk tanamannya biar sehat. Ini fase generatifnya untuk tanaman manggis bisa berbuah seperti itu. Oke, segitu dulu kawan-kawan. Semoga nanti tanaman kawan-kawan bisa berbuah. Silahkan komentar di bawah. Hal apa yang kurang saya jelaskan mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi pohon manggis ini kawan-kawan sangat potensial sekali menghasilkan rupiah. Karena apa? Sekarang di Bali harga manggis sudah menyentuh 45.000. Itu root itu artinya yang burik, yang kecil juga ikut masuk untuk dijual. Kalau yang super itu bisa dah. Kalau biasanya kalau yang rootnya itu 40, supernya itu udah di atas 50, 55, mungkin sampai 60. Kebetulan saya ini belum buka gudang, jadi belum tahu harga pasarannya. Tapi harga root di pasar sudah ada sekitar 45.000 di tingkat petani, dan itu harganya sudah berjubel. Kalau istilah banyak megarang itu rebutan mereka beli, bisa berkelahi tuh beli manggis itu. Karena apa? Buah manggis ini adalah buah yang komoditi yang bisa diekspor ke Jepang, ke China, ke Korea. Jadi nanti kawan-kawan jangan khawatir buah manggisnya tidak ada yang beli, tidak ada yang membeli buah manggisnya. Pasti ada yang beli nanti kalau udah berbuah. Kalau tidak ada yang beli buah manggisnya, kontak saya. Itu dari Bali, kontak saya akan carikan pembelinya. Memang saya belum ekspor nanti, tapi doakan saja biar bisa ekspor. Saya masih kerjasama, belum ekspor sendiri, masih kerjasama. Oke, segitu dulu video dari saya. Semoga video ini atau penjelasan tadi yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kawan-kawan. Bagaimana video atau penjelasan saya tadi dapat bermanfaat? Harus dipraktekkan, itu intinya. Jadi teori yang bagus itu adalah teori yang dipraktekkan. Oke, selamat berpraktek, selamat berproses bagi petani-petani manggis. Saya berharap ada kabar gembira dari petani manggis, bisa menyekolahkan anaknya, bisa mensejahterakan keluarganya, bahwa petani manggis itu tidak perlu menangis seperti tahun-tahun 2000-an itu. Petani manggis pasti menangis karena harganya sangat murah. Semangat terus untuk bertani. Jangan lupa terus menginspirasi para pemuda untuk bertani, sehingga negara kita yang terkenal dengan negara agraris tidak punah. Oke,
Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya tutup dengan merdeka.